Tapi ini sudah mengeluarkan suatu, coba kedekat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal syukurillah hidayatullah. Semuanya sahabatku dimanapun panjenengan berada, kudoakan selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan musibah. Alhamdulillah, tatkala di malam hari ini saya kedatangan tamu sahabat subscriber yang berada saat ini ada di samping saya. Ini adalah sahabat subscriber saya. Boleh kita berbincang-bincang langsung dengan sahabat saya ini, subscriber ini. Beliau ini datang dari desa Ngaban, Tanggulangin. Jadi malam hari ini beliau datang ke rumah saya ingin menunjukkan suatu benda pusaka. Benar seperti itu mas ya? Namanya beliau adalah Mas Edi. Mas Edi dari Tanggulangin Ngaban. Ini langsung saya berbicara dengan beliaunya. Ada ketertarikan apa Mas Edi datang ke kita, ke pondok kita? Apa ada sesuatu hal yang mau diperbincangkan atau mau dipertanyakan? Seperti itu mas. Santai saja mas ya. Santai saja, santai. Ini yang menjadi kendala saya, yang mau saya tanyakan, permasalahan di rumah. Itu masalah saya jadi lanjutkan untuk melihat benda ini. Mungkin saya sedikit bisa bercerita. Nah, kemarin lusa istri saya di rumah mempertanyakan saya pada waktu malam sekitaran jam 1 sampai jam 2. Nah, pada waktu itu saya kan belum pulang, nah, bermain ke rumah teman. Nah, dan di situ besok lusanya itu istri saya bicara sama saya. Kemarin malam saya yang membangunkan katanya. Nah, dari situ yang jadi pertanyaan saya, ingin tahu, padahal saya belum pulang dari teman saya. Nah, untuk itu saya kesini ingin mempertanyakan, dan itu pun pada waktu saya bicarakan istri saya, itu saya kayaknya saya punya benda, dan benda ini dari teman sudah lama sekali. Tidak tahu kenapa kok feeling saya mungkin ada masalah benda ini. Nah, mungkin pada waktu itu apakah benda ini bisa mendo-mendo seperti saya, bisa menjelma, istilahnya bisa menjelma ya. Katanya seakan-akan yang membangunan pada waktu itu saya. Nah, mungkin saya ingin tahu untuk mempertanyakan kebenarannya benda ini. Nah, ini saya minta tolong untuk Mbak Joyo melihat kebenarannya benda ini. Mungkin bisa dibuka. Saya lihat dulu mas ya. Jadi asal muala cerita ini, Mas Edi ini istrinya itu seperti halnya ada yang menjelma jadi Mas Edi seperti itu ya. Jadi dibangunkan tatkala mau tidur. Jadi sahabatku, seperti itu kronologi dari cerita itu. Ternyata Mas Edi pun juga menyimpan suatu benda pusaka, sedulurku. Jadi mari kita lihat seksama tentang mengenai benda pusaka ini. Langsung aja kita lihat benda pusaka apa ini.
Ini benda pusakanya. Ternyata benda pusakanya seekor ular. Seekor ular. Jadi ular ini mempunyai suatu getaran yang luar biasa. Tatkala saya pegang, khodamnya seperti halnya meronta-ronta. Dia mau lepas. Jadi pusaka ini ternyata sangat wingit sekali, mempunyai getaran yang luar biasa sekali. Ini bentuk pusakanya. Jadi pusaka ini adalah bentuk pusaka yang sangat tua sekali. Kalau tak lihat, ini dulu asal mulanya dari mana ini, Mas? Pusaka ini dulu. Ini asal mulanya di tempat bos saya. Nah, itu pindah rumah. Nah, dan di situ ada benda yang tersimpan. Nah, teman saya nggak ada keberanian untuk membuka dan nggak berani bawa pulang. Lah, terus dikasihkan. Bentar, Mas. Ini pusaka ini seperti halnya gerak. Ini mempunyai suatu pergerakan, ini sudah mempunyai suatu pergerakan. Coba biar Mas merasakan pergerakan daripada pusaka ular ini. Ini pecut ini, seperti halnya cemeti ular ini. Cemeti ular ini bisa bergerak ini. Coba Mas. Jadi Mas rileks aja, rileks biar Mas bisa merasakan kehadiran kekuatan gaibnya mengenai pusaka ini. Ular ini sangat tajam sekali matanya. Mata gaibnya sangat tajam sekali tatkala melihat saya. Dari matanya ini. Ini tak pegang biar nggak jatuh. Hanya saya pegang saja ini biar nggak jatuh. Tapi ini sudah mengeluarkan suatu, coba kedekat Mas. Gimana? Ya rasanya agak panas, ini ada yang mau mencubit kalau saya akan. Gimana rasanya? Bisa merasakan getaran dari gaibnya? Ya, bisa merasakan? Ya, bisa. Bisa. Sudah dilepas Mas? Sudah. Sudah ya? Ya. Jadi sangat luar biasa sekali kekuatan gaibnya pecut ular ini. Mas Edi merasakan suatu gelombang getaran yang gimana tadi? Coba diceritakan sama sahabat-sahabat subscriber yang lain biar semuanya tahu mengenai tentang cerita benda pusakai panjenengan, pusakai Anda, biar tahu merasakan apa yang Anda rasakan. Seperti itu. Coba sampean bercerita. Yang saya rasakan seakan-akan benda ini pertama sangat panas, dan kedua seakan-akan ingin seakan-akan dicubit. Ibaratnya itu seakan-akan memakan, rasanya itu dimakan. Iya, seakan-akan seperti dimakan ini. Sakitnya itu ya. Dicakot, digigit itu seperti itu. Mungkin dari situ cuma yang tahu saya. Jadi benar sampean merasakan kehadiran gaibnya Mas ya. Ya. Sampean pun tahu sendiri, ya. Ini pun tidak sampean pegang, sampean buka.
Jadi benda ini benar-benar mengeluarkan suatu energi goib yang sangat luar biasa sekali. Berarti benda ini masih aktif, Mas. Ya, benda ini masih aktif, mempunyai daya kekuatan goib. Jadi coba kita lanjutkan lagi ceritanya ini. Dari mana dulu? Dari posisi sampean gimana tadi? Asal mulanya bos saya mau pindahan tempat ke rumah. Nah, pada waktu bongkar-bongkar itu ada benda ini kesimpan, dan di situ ada yang membawa, nggak berani bawa pulang, dan dikasihkan sama saya. Saya nggak tahu asal mulanya, ya saya terima. Lah dari situ saya simpan aja. Mungkin nantinya itu apa dan gimana nggak tahu. Kemarin lusa baru tahu ada permasalahan seperti itu. Makanya saya kesini ke Mbak Joyo ingin tahu keberadaan benda ini. Sampai sejauh mana mungkin, apakah bisa dari benda ini untuk menjelma seseorang. Untuk itu saya minta tolong ke Mbak Joyo ini masalahnya itu. Dengan keilmuan goib saya, benda pusaka ini memang bisa berubah wujud jadi apa saja. Tatkala bisa juga jadi manusia, juga bisa jadi ular. Nah, ini ditugaskan sama tuannya dulu untuk menjaga hartanya, untuk menjaga suatu kekayaannya, benda pusaka ini. Jadi sama tuannya, benda pusaka naga ular ini untuk menjaga suatu dunya brono yang dia punya. Jadi agar tidak diambil oleh orang. Apabila ada orang yang mau mengambil harta dia, ini akan berwujud. Bisa juga jadi wujud manusia, bisa juga berwujud jadi ular. Dan ularnya itu bukan kecil seperti ini, jadi besar. Bentuknya itu sangat besar sekali. Kalau orang melihat pasti ada rasa takut, rasa was-was itu pasti ada. Dan ini kalau melihat ceritanya dari Mas Edi tadi, itu bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Dan juga bisa juga ada jin fasiknya. Ada juga jin fasik. Nah, sama, jin fasik pun sangat nakal sekali. Sukanya istilahnya itu meniup telinga orang, kadang mencolek orang. Itu bisa. Dan tidak bisa dipercaya. Tatkala tuannya itu pergi jauh, nggak pulang-pulang, bisa juga dia mengganggu dalam rumah tangga. Dan kalau menurut saya itu perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan kodam-kodam atau aura-aura yang kurang bagus, perlu disisihkan. Kadangkala kita terdengar kericik air tengah malam di dalam kamar mandi, tapi begitu kita berjalan tidak ada. Begitu berjalan tidak ada. Kita lihat tidak ada kosong. Seperti itu. Terus kadangkala bayangan kita itu sekelebat ada orang lewat. Bukan di mata yang hitam, di mata yang putih. Kita lihat ke sana itu kadang bayangan itu lewat. Sret. Nah, dari titik putihnya, bukan titik hitamnya. Itulah jin fasik. Bisa juga makhluk astral seperti ini. Jadi sangat tipis sekali perbedaannya. Ini pun juga bisa muncul tiba-tiba, tapi tatkala ada orang berhendak jahat. Ini pusaka ini. Jadi kalau menurut saya itu ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bisa juga pusaka ini tak pernah dirawat. Ya memang. Kalau tak lihat seperti itu, ya. Jadi ini tidak pernah disentuh, tidak pernah dirawat. Sehingga ya namanya makhluk itu juga punya keluarga, makhluk itu juga mempunyai daya insting yang luar biasa. Katakanlah dia haus, minta minum, minta wewangian, mungkin tidak dihiraukan sama Mas Edi. Sehingga ini keluar. Nanti khodamnya ini keluar, mengganggu intinya biar ingat sama dirinya untuk dikasih makan atau dikasih obor rampe. Mungkin seperti itu kalau tak lihat dari segi goibnya.
berarti nantinya kita semestinya ngasih sejenis, kalau orang kan ngasih makan. Ya. Nah, di ngeramut. Nah, yang saya tanyakan, andai kata untuk meramut ini seperti apa dan gimana ngasih pewangian atau apa itu kan nggak tahu. Nah, saya ingin tahu penjelasannya itu. Ada pusaka seperti ini dikasih obor rampe, seperti halnya minyak wangi ataupun dupa ataupun sekar arum. Jadi cukup ini ditaruh, sekar arum ditaruh di lepek atau di piring, ditaruh, lah ini taruh di atasnya. Dibiarkan 1 hari, 1 hari 1 malam, biarkan di situ. Gitu. Suruh dia makan. Itu tiap hari Jumat Legi, Jumat manis. Atau dikasih minyak. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja. Taruh pewangian. Seperti itu. Pecut ular. Pecut ular ini sangat luar biasa sekali. Bisa mengeluarkan suatu getaran energi yang sangat luar biasa. Bisa menggigit katanya. Ya, apalagi Mas mau disampaikan? Sudah, itu aja. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Joyo. Agar supaya nantinya saya tahu untuk meramut benda seperti ini. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Jadi ingat, jangan takut sama yang namanya itu jin ataupun setan belek. Hanya Allah lah yang maha penguasa, hanya Allah lah yang maha zat, yang maha abadi. Benda goib, ya jangan terlalu takut sahabatku. Semua itu adalah makhluk-makhluk Allah. Sementara seperti itu dulu dari saya, Mbak Joyo Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagum dumadi.